Alhamdulillah Al-Fatahil Jawadil Mu'in Ala tafaqquhi fid din Man ikhtarahu minal ibad Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan tudkhiluna daral khulud Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sahibul maqamil mahmud Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun Wasma'u man qala rabbukum la'allakum turhamun A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah di rumah Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah. Rukun khutbah itu ada 5. Salah satu di antaranya yaitu khatib berwasiat dengan takwa. Artinya khatib memperingatkan agar jamaah sekalian termasuk khatib sendiri harus selalu dalam keadaan bertakwa. Jika kita sehat, maka dalam setahun itu ada 48 kali Jum'ah. Setiap kali tentu khatib membicarakan tentang takwa ini. Apakah kita paham apa itu takwa? Kalau belum juga, berarti kita banyak tidur ketika Jumat itu. Nah itu rugi. Karena Allah mewajibkan kita takwa. Kalau kita tidak takwa, ya kita kafir artinya. Di akhirat rugi. Umat Islam yang meyakini masa depannya dalam surga harus bertakwa. Tidak ada cara lain. Dan tentu saja orang yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tingkat takwa tertinggi, dipuji oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa itu Muhammad SAW. Kita kalau bisa seperti beliau, jika tidak pun minimal kita bisa mengambil takwa paling minimal. Jadi takwa itu bertingkat sesuai ilmu dan amalnya. Harus dipahami apa itu takwa. Ini yang jarang dikemukakan oleh para khotib. Takwa itu perpaduan antara iman dan amal soleh. Ketika seseorang beriman dan beramal soleh, dia disebut bertakwa. Gelarnya adalah muttaqin, dan orang muttaqin dia berhak menjadi penduduk surga. Wal aqibatu lil muttaqin, firman Allah. Dan akibat yang baik yaitu surga itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa atau yang muttaqin. Sekali lagi, takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Jika orang itu beriman tetapi tidak beramal soleh karena malas, dia orang fasik. Jika meninggal dalam keadaan demikian, ia akan mampir dulu ke neraka, dibersihkan dosanya.
Setelah dosa ini habis, tinggal imannya. Iman tidak bisa dibakar oleh neraka. Sehingga ketika tinggal imannya, iman itu cemerlang, terlihat oleh Nabi datang menghampiri, memberi pertolongan. Itu yang disebut dengan syafaatul qudwah. Sebagai orang Muslim kita harus meyakini kita akan mendapat pertolongan dari Nabi. Tapi kita harus takwa, berusaha takwa sebisanya. Setelah diambil dari neraka ketika Nabi datang itu jadi dingin. Kemudian orang tersebut disuruh mandi. Di depan pintu surga ada danau Kausar, itu punya Nabi, pemberian dari Allah. Disitulah mandi, sehingga wujudnya sebagai manusia diutuh kembali. Setelah itu baru masuk surga. Itu orang kasih, orang mukmin tapi berdosa besar karena malas beramal saleh. Bagaimana kalau tidak beramal saleh karena benci? Misalnya benci sholat, benci zakat, itu kafir, bukan mukmin lagi. Dia akan masuk neraka dan tak pernah ada yang menolak. Nauzubillah. Atau mereka tidak wajib sholat, zakat itu bukan kewajiban katanya. Banyak orang kan bilang begitu sekarang. Sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, dia berusaha menyesatkan kita. Hati-hati. Udah jelas kewajiban nggak bisa dirubah, itu tetap aja wajib. Bagaimana kalau orang itu beramal soleh tapi tidak beriman? Itu orang munafik. Rajinnya sering, umrahnya sering, sedekah sering, sholat, tahajud, doa segala, tapi hatinya tidak beriman. Hanya Allah dan malaikat yang tahu. Di hadapan kita, dia mungkin orang soleh ya. Di hadapan Allah itu orang munafik. Dia akan masuk neraka tanpa diangkat. Nauzubillah. Jadi tidak ada cara lain bagi kita. Bila akal kita sehat, kita harus jadi takwa, yaitu memadukan iman dan amal soleh. Seminimal-minimalnya takwa adalah pertama kita harus memahami 41 sifat Allah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz plus dalilnya. 41 sifat ditambah 41 dalil, jadi 82 item yang harus kita pelajari. Kalau tidak demikian, kita tidak akan menjadi takwa. Karena satu-satunya takwa itu yaitu harus beriman. Dan satu-satunya yang beriman yang diterima adalah yaitu tadi. Cirinya yaitu mempelajari sifat-sifat Allah. Karena meyakini ketahuan Allah itu harus mengenal sifat-sifat. Minimal itu 41 sifat. Ini masih tidak terlalu sulit, ya, cuma 41. Ditambah dalilnya, dalil harus mengerti juga agar kita menjadi yakin. Tanpa dalil, suatu saat kita tidak akan menjadi yakin, hatinya bisa berubah, bisa menjadi mama atau ragu-ragu. Ragu-ragu dalam iman itu murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah. Contoh ya, Allah itu bersifat wujud. Menurut akal kita wajib Allah itu wujud. Kenapa? Ada buatannya, ada ciptaannya. Dalam logika Muslim tidak mungkin ada gunung, ada langit tanpa ada yang membuat. Nah, adanya gunung itu menjadi bukti adanya sang pembuat, sehingga keyakinan kita terhadap Allah itu jadi kuat karena melihat dalilnya. Kita yakin Allah itu ada. Samalah seperti kita memakai kopiah ya. Saya belum pernah ketemu dengan si pembuatnya, bahkan sewaktu saya beli ke toko, yang membuatnya udah meninggal kan. Tapi saya yakin si pembuatnya pasti nggak mungkin mau kayak hidup sendiri. Begitu kan, itu logika Muslim. Jadi kita lihat gunung, lihat makhluk yang lain, biar diri kita sendiri kita yakin Allah itu ada. Karena kita ini adalah ciptaan. Itu baru satu sifat. Dalilnya adalah akli. Nanti yang lain juga ada dalil. Itu harus kita kuasai. Jadi seminimal takwa adalah memahami 41 sifat Allah. Karena kata Nabi, la ilaha illallah miftaahul jannah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kita harus mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, kita harus pelajari, dipesek isi la ilaha illallah itu apa. Ternyata menurut para ulama isi itu yang tadi 41 sifat. Ketika kita menguasai 41 sifat itu karena belajar ya, maka kunci surga kita sudah bergerigi, bisa dipakai kelak kalau ke sana. Jika tidak dipelajari, cuma pengucapan aja la ilaha illallah, nah itu
kuncinya utuh, nggak bisa dipakai nanti di akhirat. Karena belum ada beridinya. Ini untuk keimanan ya, kita semua masing minimal 41 sifat. Kalau kita tidak pernah mempelajarinya, berarti kita selama ini sesat. Bahasa kasarnya kafir, mau berbahin lagi gitu ya. Kita nggak mau kan, karena dari kecil kita merasa muslim. Harusnya siapa sih yang mengajar kita? Orang tua kita. Agama sudah mewajibkan orang tua itu wajib mengajari anaknya, mengurus, mendidik, menikahkan. Itu kan kewajiban orang tua. Nah kebanyakan pendidikannya diserahkan ke sekolah. Mending kalau sekolahnya diajarkan tentang sifat-sifat Allah, kalau tidak kita rugi. Waduh, bagaimana orang tua kita sudah meninggal? Kita harus menyadar sekarang mencari ilmu. Karena nggak ada yang dosen sendirian. Nggak belajar, nggak apa-apa, sholat aja. Jadi sholat itu dikarang oleh dia sendiri, itu ditolak. Karena kita. Jadi baik sholat, iman itu ada panduannya, ada gurunya. Kalau kita masuk surga, itu disebabkan karena kita berilmu, ilmu dari guru. Nah itu maksudnya. Jadi berkaitan. Nanti kita diperiksa di akhirat siapa gurunya. Kita menunjuk kalau punya guru. Guru kita periksa lagi, dia punya guru lagi terus nyambung sampai ke Nabi. Sah itu Islam. Kalau terputus, ditolak. Bahaya ya, karena itu pasti akan kita alami. Sekali lagi, seminimal takwa kita memahami 41 sifat Allah plus dalil. Setelah itu selesai, baru kita mempelajari sifat Rasul ya. 4 sifat yang wajib dari Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, jadi 9. Plus 9 dalil, jadi totalnya semuanya ada 100. Setelah itu selesai, kita wajib mempelajari rukun sholat, syarat sholat, dan pembatalan sholat. Rukun sholat ada 19, syarat sholat ada 12. Nah kedua-duanya dilaksanakan ketika kita sholat. Kita harus menyadari, kita melakukan. Kalau tidak, sholatnya ditolak, mandur. Jelas, agama itu jelas. Kalau ibadah tanpa ilmu itu langsung ditolak. Ngeri sebenarnya. Karena Allah itu sungguh-sungguh memerintah kita untuk melaksanakan amal. Kemudian juga menjauhi pembatalan sholat. Pembatalan sholat juga ada 12. Setelah dikuasai tentang sholat, kita pun wajib mempelajari ilmu tajwid. Karena dalam sholat itu wajib bertajwid. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu wajib memakai tajwid. Jika tidak, makhluk lagi sholat kita. Alhamdulillah. Jadi takwa itu adalah implementasi seseorang yang tidak pernah keluar dari tolabul ilmu, seluruh dalam kegiatan mengaji. Bagaimana kalau kita baru tahu? Mulai sekarang aja kita nyatakan ngaji. Minimal itu adalah ilmu yang kita kuasai ya, ilmu tauhid, 41 sifat itu. Ilmu tentang rukun sholat, syarat sholat, dan pembatalan sholat. Ilmu tajwid, harus tahu kita makhraj huruf ya. Harus tahu sifat lazim. Makhraj huruf itu ada 17. Sifat lazim ada 17 juga. Kemudian sifat aridi ada 27 pasal. Setelah itu kita punya cukup modal untuk bertakwa. Itu seminimal-minimal. Ya syukur-syukur udah panjang umurnya. Setelah mempelajari itu semua, kita pelajari lagi peningkatannya. Karena itu ilmu dasar. Kalau orang yang takwa nggak mempelajari ketiga ilmu itu, dijamin nggak akan ketemu dengan takwa itu. Jadi cuma dengar aja takwa, tanpa kita nggak akan bisa mengimplementasikannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum
wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahu cukup atas cukup ini kok hadis. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin la khawfun billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yabsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min
ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firni wahdini wa afini wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Lillah. Lillahi asyhadu wa asyhadu Allahu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Syahadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah.